Sumpah Pemuda adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada 30 April hingga 2 Mei pada tahun 1926. Putra-putri yang telah hadir di sini, atas nama Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang. Dan sebagai pemuda yang menunjukkan perhatiannya terhadap kemerdekaan Indonesia, ini adalah tonggak bagi para pemuda yang ingin bersatu padu untuk mencapai tujuan bersama, yakni kemerdekaan. Dengan ini saya akhiri pidato saya kali ini. Saya Muhammad Tabrani dari Jogja. Berterima kasih kepada hadirin yang telah hadir di kongres ini. Semoga kita bisa memerdekakan Indonesia yang telah lama dijajah oleh bangsa asing. Merdeka! 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 Apa yang dikatakan Bapak Muhammad Tabrani sangat luar biasa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Betul, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Terima kasih saudara-saudari semuanya. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Untuk pertama-tama kita perlu menentukan badan sentral terlebih dahulu. Benar sekali, Bung. Yang kita butuhkan saat ini adalah organisasi yang dapat menanggung semua aspirasi. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Sudahlah, jika tujuan kita ini tercapai, maka Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Sebaiknya kita persiapkan diri kita untuk kongres kedua nanti. Kongres kali ini kita akhiri dan akan kita lanjut di kongres kedua nanti. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin. Saya Ketua PPPI Sugondo Dojo Puspito. Terima kasih yang telah hadir pada Kongres Pemuda kedua kali ini. Pada Kongres Pemuda pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita adalah bangsa yang ingin merdeka. Kita harus melaksanakan segera Kongres kedua kali ini. Para hadirin dari berbagai daerah harus bersatu untuk kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Saya selaku perwakilan dari Jawa Sumatera setuju atas adanya persatuan ini. Saya perwakilan Jawa Batak setuju atas persatuan ini. Saya. Kulo dari Jogja setuju atas adanya persatuan ini. Saya perwakilan dari Jong Minahasa setuju atas persatuan ini. Saya selaku perwakilan dari Jong Sulawesi setuju akan hal ini. Saya dari Jong Betawi setuju dengan adanya persatuan ini. Saya sebagai perwakilan Sekarukun sangat setuju dengan adanya persatuan pemuda ini. Baiklah, telah disepakati adanya persatuan dan kesatuan, karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Jati diri bangsa ini telah diambil oleh bangsa lain. Pemuda-pemudi negeri ini harus bersatu untuk melawan penjajah. Saya akhiri rapat kali ini. Terima kasih. Indonesia merdeka! 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 Ketika kongres sedang berlangsung, Muhammad Yamin diam-diam merangkum dan merumuskan naskah teks Sumpah Pemuda. Beriringan dengan hal tersebut, pada waktu itulah lagu Indonesia Raya tanpa lirik untuk pertama kalinya diiringkan oleh W.R. Supratman dengan menggunakan biola. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku
Menyerahnya Jepang kepada sekutu menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia dalam usaha proklamasi kemerdekaan. 10 Agustus 1945. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, with the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, Sultan Syahrir mendengar kabar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan memberitakan ini kepada para pemuda. Hei, ada kabar baik. Di radio disiarkan bahwa saat ini Jepang telah mengalami kekalahan. Mereka telah menyerah kepada sekutu. Artinya kekuasaan Jepang di Indonesia saat ini sudah menjadi kendor. Ya, Berarti ini kesempatan kita untuk memerdekakan negara ini. ya betul. Kita harus segera mendesak Soekarno agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setuju? Setuju! 14 Agustus 1945. Ada apa? Permisi, apakah Bapak Soekarno sedang berada di kediaman? Kami akan membicarakan hal penting dengan beliau. Ada, silahkan masuk. Berarti saya tahu. Siap, makasih. Selamat pagi, ada apa? Jadi begini, Bung. Seperti yang kita tahu kondisi saat ini bahwa Jepang sedang berada di ambang kekalahan. Dan ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk memerdekakan negara ini. Ya Bung, cepatnya. Tapi bukankah ini terlalu terburu-buru? Saya yakin tentara Jepang tidak akan menyerah begitu saja. Kekuasaan Jepang di Indonesia saat ini sudah lemah, Bung. Tapi kalian tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan ini. Karena hal ini adalah tugas PPKI. PKI hanyalah buatan Jepang, Bung. Itu hanya tipu muslihat mereka. Saya akan membicarakannya kepada PPKI. Saya harap Anda tidak membicarakannya. Karena jika Anda membicarakannya, kita tidak akan merdeka, Bung. Mendengar respon Soekarno, para pemuda bergegas pulang dengan rasa ketidakpuasan atas respon yang telah beliau berikan. Kalau begitu, Bung, kami permisi terlebih dahulu. Setelah mendengar pendapat dari para pemuda yang mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Soekarno memanggil para golongan tua untuk membicarakannya. Jadi, bagaimana Bu? Apakah kita akan menuruti para pemuda itu untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah, Bu. Hal-hal seperti itu harus dipersiapkan secara matang. Lagi pula, mereka masih muda, jangka pikir mereka masih pendek. Ya, lebih baik kita fokus untuk menghadapi sekutu. Baiklah, kalau begitu, keputusan ini telah disetujui. 15 Agustus 1945. Berkumpullah para pemuda untuk merencanakan sesuatu demi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Disinilah mereka membicarakan tentang perencanaan mereka untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah seluruh pemuda sepakat, mereka mulai bergegas melakukan penyergapan ke rumah Bung Karno dan Hatta. Rengas Dengklok. Disinilah tempat di mana Soekarno didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Walaupun pada awalnya beliau menolak, tapi pada akhirnya beliau menerima dan menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan secepatnya. Rumah Laksamana Maeda menjadi saksi perumusan naskah teks proklamasi kemerdekaan hingga akhirnya diketik oleh Sayuti Meli.
Tahun-tahun negara kami dijajah oleh bangsa asing. Kini saatnya negara kami berdiri sendiri. Dan tadi siang kami sudah membicarakannya di rumah laksana mereka. Saya titipkan kain untuk dijahit menjadi bendera Sang Saka Merah Putih. Apakah kain ini harus dijahit segera, suamiku? Ya, karena sebentar lagi akan ada proklamasi kemerdekaan. Baiklah, akan saya usahakan segera. Hingga pada akhirnya